Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sinyal halus diam-diam mantan menyimpan rasa cinta yang amat sangat besar kepadamu. Ya. Jadi manusia itu sering ragu ya untuk memahami rasa yang ada di dalam hatinya. Kadang dia merasa dia membenci, padahal itu sebenarnya rasa cinta. Kadang dia merasa mencintai, padahal ujung-ujungnya dia akan membenci. Ya, karena memang sesungguhnya cinta dan benci itu, kata orang-orang bijaksana, adalah seperti sekeping mata uang logam. Ya. Saya cari dulu ya, mata uang logam. Ada tidak? Biasanya ada di sini. Oh, tidak ada ya. Oke. Kita pakai contoh ini saja ya. Nah, misal ini mata uang logam, misal ya. Jadi kalau di sini itu cinta, di sini itu benci. Ya. Begitu saja. Ya. Rasanya sama. Kadang-kadang dia menampakkan dirinya sebagai cinta, kadang-kadang dia menampakkan dirinya sebagai benci. Tetapi rasanya berasal dari pusat rasa yang sama. Cinta yang berlebihan itu bisa menjadi benci yang berlebihan, juga sebaliknya. Nah, jadi ya, ketika mantan membenci kita, meminta berpisah, ya, tidak pernah ketemu kita lagi, tidak pernah ngobrol lagi dengan kita, jauh dari kita. Disitulah rasa benci itu akan membalik ya. Ketika dia menipis, yang muncul kan rasa cintanya. Ya, ketika dia tidak mau ketemu, seiring perjalanan waktu yang muncul rasa kangennya. Maka perpisahan itu lebih sering adalah waktu yang akan membuat orang menjadi lebih memahami bahwa orang yang dia khianati, orang yang dia tinggalkan, justru itu adalah orang yang amat sangat berarti untuk hidupnya. Perpisahan. Manusia itu selalu merasa kehilangan sesuatu ketika sesuatu itu sudah tidak dia miliki. Ya. Jadi misal nih ya, handphone sajalah yang paling gampang. Kita taruh sembarangan tuh. Ya. Begitu nyelip gak kelihatan, bingung. Kita cari ke sana kemari, marah-marah ketika mencari, semua orang dimarahi dan seterusnya. Ya, padahal ketika handphonenya ada, ditaruhnya sembarangan saja. Begitu handphonenya nyelip, kita yang stres. Jadi manusia itu merasa kehilangan sesuatu ketika sesuatu yang selama ini dia sia-siakan itu sudah tidak dia miliki lagi. Nah, jadi perpisahan, waktu mantan menjauh dari kita, ya, itu sebenarnya adalah waktu di mana dia akan menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang selama ini ada di dalam hatinya. Dia membenci ketika dia bersama kita. Ketika dia jauh, dia memahami bahwa dia mencintai kita. Ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan
video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Semua yang rajin like, share, juga yang rajin komen, ya, saya doakan semoga Allah berikan jalan yang terbaik untuk Anda dan mantan agar bisa bersama lagi. Semua komen, semuanya saya baca. Yang minta didoakan, saya doakan, ya. Kalau di komennya ada namanya, atau channelnya ada namanya, saya doakan dengan menyebut nama Anda. Semoga Anda dan mantan berjodoh. Amin. Ya. Nah, jadi ada dua tanda ketika mantan masih atau diam-diam justru menyimpan rasa cintanya yang amat sangat besar kepada kita. Yang pertama, ketika dia cemburu saat melihat kita dekat atau didekati oleh orang lain. Di zaman sekarang ini kan ketika orang dekat dengan seseorang, yang dia lakukan apa? Dipostingkan di media sosial. Jadi postingan media sosial kita dengan postingan media sosial mantan itu selalu bertolak belakang. Ketika kita memposting kebahagiaan kita karena ada seseorang yang sedang dekat dengan kita, biasanya mantan akan posting yang sedih-sedih, ya, puisi-puisi tentang perpisahan, ya, men-share lagu-lagu tentang perpisahan, patah hati, kekecewaan, dan seterusnya. Biasanya akan selalu begitu. Jadi ketika kita posting yang bahagia, mantan akan posting yang sedih-sedih. Itu tanda bahwa dia cemburu. Dan cemburu itu adalah tanda bahwa yang bersangkutan masih menyimpan rasa cinta yang besar. Kemudian tanda yang kedua, dia masih perhatian. Bagaimana caranya dia perhatian kepada kita? Ya tentu tidak langsung bertanya kepada kita. Dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau kita jarang menggunakan media sosial, dia akan bertanya kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita. Kan biasanya kalau orang bersama, saling mengenal lingkungannya. Ya, kita mengenal teman dan sahabatnya mantan, juga sebaliknya. Dia akan bertanya kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, bagaimana kabar kita? Sekarang kita bersama siapa? Apa pekerjaan kita? Bagaimana kuliah kita? Dan seterusnya. Dia masih amat sangat perhatian dan selalu pengen tahu dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sinyalnya halus, ya. Dia berusaha di dalam perhatiannya itu agar kita tidak tahu bahwa dia perhatian kepada kita. Nah, jadi ya, sebenarnya ketika perpisahan itu terjadi, tidak usah terlalu sedih. Karena di dunia ini setiap hari ada jutaan orang yang berpisah dan mereka bisa kembali bersama lagi. Kuncinya apa? Perpisahan terjadi dan mereka tidak pernah berhenti untuk berdoa. Apalagi kalau kita yang dikhianati. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul. Menunggu waktu saja, doa-doa itu akan mewujud di depan kita. Menunggu waktu saja, mantan akan datang ke dalam kehidupan kita kembali. Ya, karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Ya, artinya apa? Doa
orang yang terzolimi, doa orang yang dikhianati oleh mantannya adalah doa yang mustajab, doa yang terkabul. Menunggu waktu saja mantan akan hadir kembali dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.